Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, bentuk integrasi sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hasil dan berdasarkan penyebab. Berdasarkan hasil itu ada asimilasi dan akulturasi. Ya, sekali lagi, berdasarkan hasil itu ada asimilasi dan akulturasi. Nah, yang kedua ada berdasarkan penyebabnya. Ada integrasi normatif dan ada tiga: integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Ya, jadi ini bisa kalian catat dalam buku kalian. Bentuk-bentuk integrasi ya dibagi menjadi dua bagian. Tiap bagian itu ada jenis-jenisnya. Oke. Nah, asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Nah, asimilasi ini perlu kalian catat bahwa asimilasi merupakan proses sebuah budaya di mana tujuan penggabungan budaya tersebut adalah untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, misalkan bentuk asimilasi itu adalah misalkan dalam sebuah masyarakat terdapat dua kebudayaan berbeda. Misalkan budaya Jawa dengan budaya Cina. Nah, agar tidak terjadi konflik, maka budaya Jawa dan budaya Cina berbaur. Nah, kemudian budaya Cina atau masyarakat Cina menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di kita, misalkan di Pulau Jawa. Nah, itu contoh dari asimilasi yang tujuannya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itu asimilasi. Yang kedua ada akulturasi. Nah, akulturasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Nah, kalau akulturasi itu penggabungan dua kebudayaan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini bagaimana sebuah masjid. Nah, di sampingnya itu ada bangunan atau Buddha ya. Nah, ini bisa kalian lihat di masjid Kudus ya. Nah, atau masjid-masjid yang lain yang arsitekturnya itu ada campuran dari budaya-budaya yang lain. Nah, tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Nah, itu akulturasi. Jadi bentuk integrasi berdasarkan hasil itu ada asimilasi, ada akulturasi. Jadi dua kebudayaan yang berbaur menjadi satu, kemudian menghasilkan satu kebudayaan. Nah, satu kebudayaan bisa menjadi kebudayaan baru atau bisa juga kebudayaannya tetap ada tanpa menghilangkan budaya lokal. Nah, itu asimilasi dan akulturasi. Nah, kemudian integrasi normatif. Nah, integrasi normatif itu adalah integrasi yang terbentuk karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalian masih ingat apa itu norma? Ya, tentunya masih ingat ya. Norma itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, norma-norma ini sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat agar masyarakat bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri ya. Jadi tidak seenaknya masyarakat itu bertindak. Jadi perlu ada norma. Nah, jadi norma itu adalah aturan. Nah, norma ini mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat ya. Sebagai contoh, kita sebagai bangsa Indonesia dipersatukan oleh norma-norma Pancasila ya. Misalkan di dalam Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika kalian sudah tahu bahwa dalam setiap walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai beragam budaya yang berbeda-beda. Namun
dipersatukan oleh norma Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu integrasi normatif. Jadi kata kuncinya karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Yang kedua, integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional ini integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, jadi integrasi yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, misalkan contoh misalkan guru. Nah, guru membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah PGRI. Nah, pembentukan Persatuan Guru Republik Indonesia itu karena ada fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi bahwa guru itu sebagai pendidik yang tugasnya mengajar, mendidik, ya membimbing para siswa-siswanya. Nah, itu yang dinamakan integrasi fungsional. Nah, para guru itu harus berbaur, harus bersama-sama mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, itu integrasi fungsional. Atau dalam masyarakat lain, kalian seperti pernah melihat di masyarakat lain, misalkan di Padang, itu biasanya masyarakat Padang itu difungsikan sebagai masyarakat yang ahli dalam berdagang. Atau di daerah-daerah Makassar, Bugis ya, masyarakat ada yang difungsikan sebagai pelaut ya, nelayan dan sebagainya. Nah, itu integrasi fungsional. Jadi diikat karena adanya fungsi-fungsi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, terakhir integrasi koersif. Ya, jadi integrasi koersif ini adalah integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan, ya, paksaan yang atau kekuatan yang dimiliki oleh penguasa, ya, penguasa sehingga dapat mempersatukan masyarakat. Nah, misalkan contohnya polisi, ya, polisi yang dengan kekuasaan melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakatnya, dia misalkan terpaksa untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan koersif apabila para pendemo melakukan kerusuhan. Karena kalau misalkan demo rusuh, maka akan terjadi disintegrasi. Nah, supaya integrasi tetap terjaga, nah maka ada integrasi koersif, ya. Atau contoh lain, misalkan mahasiswa yang idealis bersatu di bawah pimpinan ketua badan eksekutif mahasiswa yang tegas. Nah, itu contoh dari integrasi koersif. Jadi integrasi koersif itu terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, ya. Atau contoh lain, misalkan seorang pemimpin negara yang melakukan lockdown, ya, kepada warganya yang terkena wabah virus corona. Nah, itu contoh konkret di masa sekarang, ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa integrasi itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada berdasarkan hasil. Jadi apa aja berdasarkan hasil? Nah, asimilasi dan akulturasi. Kemudian berdasarkan penyebabnya ada 3, normatif, fungsional, dan koersif. Nah, itu bentuk-bentuk integrasi sosial menurut para ahli. Oke. Sekian untuk pertemuan pembelajaran KBM online hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penilaian keterampilan mengenai integrasi sosial ini akan disampaikan melalui WhatsApp grup yang sudah dibuat. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.